Kerang bulu. Iya. Rasain kan lo? Ngerasain. Kerang bulu. Ngerasain. Iya, kerang Makanya dulu bulu.com. awalnya di stensil. Kayak bisa pulang kayak gara-gara cerita ya. Balik lagi di Ngomol TV, di Order, ngobrol bareng brother dengan gue Mario. Kali ini gue bersama Sastra Silalahi. Selamat malam, saya Adi Napi Tupulu. Apa kabar, Sas? Sehat dong. Aman ya? Aman ya? Lu, Papa Kenneth. Kenapa? Jadi, lu sekarang kemana aja sih anjing? Gue gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu, kan kita udah jauh anjing. Iya, bener. Udah jauh kita. Bener. Tadinya kita, kan aku ngekos di Kemang. Oh, di Kemang kau? Sempet lah aku di Kemang, iya kan? Jadi ini dia ala kita sama gua. Ala kita. Sama-sama Batak. Sama-sama Sempet Batak. satu gereja ya gitu ya? Satu gereja. Kita gereja di HKBP Tebet, spesialis lantai 2. Sepi. Sama si telat. Spesialis. Jadi Datang pendeta khotbah, kita baru datang. udah Ya baru kan? datang. Pokoknya kalau aku masuk ke Tebet itu lihat aja sebelah kan, udah ada Melisa Pauline dan Mario Blood. Anjing, tapi pernah aku Apa tuh? gereja di sana gitu kayak kecarian gitu kayak harusnya sebelah kanan ini ada Mario dan Melisa nih gitu kayak. Oh iya. kayak maksudnya kan kalian udah dikasih kan? Iya. Ini suara ini nggak apa-apa ya? Kita lagi di Shibuya kebetulan. Di rel Shibuya, Pak. Pinggiran rel Japan kan? Seperti itu. Jadi si Sastra ini tuh bisa dibilang cukup, kalau waktu di satu perusahaan sama gue, lu Iya. lumayan deket sama gue. Dekat. Mainnya sama dia emang, gue intensnya main sama dia. Mainnya karena sama dia. Satu Kristen, kedua Batak, dan ketiga Jayus. Jayo. Awalnya Pak, awalnya lo Jayus. Ke depannya Ya gitu juga. Anjing. tetep ya. Awalnya kawan nama dia sama karena kita punya kesamaan. Iya. Sama-sama si telat anjing. Jadi pokoknya ini patokan aku ini kalau aku telat bangun, yo kau udah nyampe belum? Belum. Kalau dia belum nyampe aman. Soalnya pernah ini ngantor jam 12 ini emang bangsan. Atau sekalian kalau kau apa namanya kalau kau telat sekalian nggak datang kan? Iya. Emang izin. anjing ini orang Mending izin aja. aku setelat-telatnya aku pasti datang. Kalau dia nggak sus maghrib ya tai pasti udah telat kok. udah kesiangan itu nggak ada, Asli le, iya nggak benar. ada istilah Emang kayak gitu. sebelum malamnya pasti kobam anjing emang udah tahu tuh. Terakhir kita pernah ke suatu klub di SCBD Klub berdua ya. itu ini pengalaman sama Mario juga Asik tuh. ya? Asik itu Asik ya. gokil Seneng kan lu? seneng diajak Mario ke SCBD Gue kenalin teman-teman gue. Yoi. Lu masih jadi tai kalau nggak salah. Motornya kita masih di kantor itu ya? Kantor. Oh masih ya? Masih Oh besoknya weekend ya itu? kerja. Gue meliburkan diri dan lo juga. Lo masuk. Gua masuk, aku masuk. Kau kan ini dibungkus sama Iya, sama temen gue. dibungkus sama tante anjing. Wah, dibungkus sama tante Pak, barangan sama temennya. Sama temennya. Jadi temen gue itu punya kakak. Tahu, Nah, tahu. kakaknya itu jadi Betul. bilang ajak aja temennya tuh. Benar. Kasihan. Bukan ajak aja, karena kau di situ posisi setengah mati. Jadi dia kalau mabuk, dia letoy kayak nggak bisa hidup bro, nggak bisa hidup dia kayak Asli, Pak. dia diseret. Itu baru itu aku lihat mata kepala ke orang diseret nggak Asli, slow. Pak. Asli. Diseret di situ. Kalau aku kan masih bisa sempoyongan sedikit-sedikit kan. Dia giting seret gitu. Sampai motormu kan tinggal motornya. Makanya untung aja aman. Aman, karena Ambon juga yang jaga ya kan. Ambon. Tapi kan ada untungnya juga kan, dapat surprise kan abis itu kan. Asli kan. Itu dia, itu nanti lah. Terus gue mau nanya, Gimana. lo nih kan istilahnya kan merantau ya bisa dibilang ya. Banget ya, merantaunya banget gitu. Banget lah. Ada saudara gak sih lo di sini? Banyak malah saudara. Oh, ada ya? Ada. Saudara. Karena ya awalnya ngerantau ke sini ya karena udah punya database keluarga yang dari sini. Oh. Jadi kayak sanalah ikut udamu, awalnya ikut udah kan. Jadi udah gue di sini, cawang sini, terus ada yang Bekasi juga gitu, ngerantau. Dan apa sih maksudnya yang bikin lu bergerak buat menjadi komik gitu, stand up? Lu Suca berapa? Suca 4. Suca 4. Kalah. Tapi nggak apa-apa, kalahnya terhormat. Iyalah, Ya kan? bener. Iya. Dia Suca 4 nih anak nih, ya kan? Suca 4. Nah, terus Yang bikin tergerak. Oh,
Kita minum dulu. Minum dulu lah, bener. Aus kan. Aus banget Aus. nih kayaknya nih. Minum gak, Ru? Boleh. Boljuk. Ayo, boljuk. Ntar kita kasih, ntar kita kasih. aja. Ntar kita kasih. Minta gelas lu sama si ini. Minta gelas mau. Minumnya OT parent. Orang tua. Yongs. Betul. Enak. Lisoy kita, Le. Lisoy. Lisoy, ya kan? Biar ngepas. OT ya. Lucu-lucu gitu. Lucu OT ya. Ambil ngobrol aja, Le. Apa? Ambil ngobrol aja lah. Apa yang tergerak? Maksudnya lo Dari stand up gitu? Gak apa-apa nih, agak panjang sebenarnya. Gak apa-apa, santai aja. Ini udah kerekam kamu? Ya sudah lah, anjing. Kadang suka ini. Babi kau. Awalnya gini, awalnya aku dulu di... Cheers dulu. Oh iya, cheers dulu lah, Gak punya etika. Set. Ada cheers ini nih, ciri khasnya. Nah, kayak lonte kan. Brother in arms. Anjing, brother. Ribet, Le. Ribet. Jijik lagi. Asli. Awalnya ini aku apa namanya? Suka stand up-nya atau merantau ya? Oke, dari merantau terus kenapa lo bisa memilih Stand up. untuk jadi stand up? Nah, jadi sebenarnya stand up-nya malah dari Medan. Oke. Jadi aku tuh tipikal gini kau pasti punya kawan yang kalau dia tuh si badutnya di kelas. Oke, Jadi- di Medan. Di Medan. Jadi aku dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Jadi aku tiap aku di kelas tuh pasti gitu. Oh. Dan jatuh. Nah, misalnya guru jelasin, aku nyeletuk, terus pecah tuh, gitu-gitu. Yang Oke. misalnya badut-badut gitu. Nah, di kuliah aku kayak gitu juga. Lu? Aku kayak Oh. gitu. Di kuliah kampus juga kayak gitu kan. Set. Di, waktu itu zamannya hype stand up yang Metro TV. Nah, Iya, gue kayaknya nonton tuh zamannya Boris ya. zamannya Boris. Nah, Boris, Raditya Dika, bener. Ernest. Bener. Nah, jadi kampus kita bikin acara. Di Medan tuh ya. Acara Medan. Nah, itu ngundang almarhum Didi Petet. Oke. Bikin jadi pembicara gitu. Terus wah, kita kayaknya perlu stand up nih. Cuman kan budget mahasiswa untuk ngejar yang udah artis-artisannya kan belum ini kan. Nggak nyampe lah. Karena juga artisannya juga dulu masih orang-orang Jakarta lah, nasional gitu. Yang Medan belum banyak. Akhirnya kawan aku ada kebetulan dia di bagian BEM situ. Dia rekomendasikan aku, ini sastra aja nih, suka ngelawak di kelas, suka badut gitu. Dalam hati kok beda dong ngelawak di panggung sama di ini. Awalnya dari situ. Udah awalnya dari situ. Wah, materinya itu dulu masih dari Google yo. Itu gimana sih observasi materi-materinya? Oh, itu observasinya dari keresahan. Oke. Keresahan. Oke, lanjut. Nah, pokoknya intinya itu awalnya dari suka dari situ. Istilahnya nggak secara nggak sengaja tercebur lah. Gara-gara ternyata di situ lumayan dapat ketawa juga walaupun nggak banyak gitu. Seneng gitu yo, sama kayak kau lah, kau kan ngeband kan. Iya. Adrenalin penonton tuh Ditepokin, nyampe. ditepokin, Iya, dimosingin. apa ketawa. Bener, itu kayak rasanya Iya, pengen nyampe. coba lagi. Mindsetnya nyampe nyampe. kan mindsetnya. Wah, anjing ternyata ruang lingkup yang di kelas bikin orang ketawa itu nggak lebih seru daripada yang panggung. Oke. Akhirnya aku ikut lagi stand up, makanya dari situ akhirnya gabung gitu. Berarti lo ke Jakarta ya? Jakarta. Berarti lo ke Jakarta emang untuk stand up? Enggak. Jakarta karena memang lulus kuliah. Oke. Lulus kuliah itu memang ini mamaku memang ngasih gitu kan. Emang pengen kerja? Pengen kerja formal. Kerja formal karena awalnya kan aku juga di Medan sempat radio juga kan. Oke, penyiar. Jadi kuliah sambil kerja. Oke. Aku udah nyaman di situ sebenarnya kayak aku nggak mau lah di sini enak kuliah sambil kerja. Kayak penyiar. Terus mamaku tiba-tiba beliin tiket Ke Jakarta? karena dia bikin gaji penyiar berapa kan. Iya. Udah gitu gaji kalau kantoran di Medan itu nggak sebanyak di Jakarta. Itu tahun berapa, Sas? Aku 2014 tuh. 2014 lo cabut? 2014 cabut ke sini. For good November. Jakarta ya? For good, betul. Nah, jadi Baru ya bisa dibilang ya berarti ya? ya Di lulus kuliah lah ya? lulus kuliah. Pokoknya aku Oktober tuh wisuda. November akhir aku udah di sini. Jadi cuma sebulan doang ininya nganggurnya di sana. Gitu, awalnya kayak gitu. Ya udah, awalnya kerja. Memang fokus kerja karena inilah kan orang Batak ada gini kayak mama yang udah biayain gitu kan. Jadi kayak ada istilahnya apa ya dibilang ya? Untuk
ini dia lah hasil keringat dia. Ya, standar mama ya. Standar mama biar kayak, woi ijazahnya terpakai nih, dan benar kan terpakai kan, akhirnya kerja. Terus pas kerja itu lama-kelamaan kayak inilah, maksudnya kan udah hobi kan kayak gitu stand up. Jadi kayak aduh setahun nggak stand up gatal juga nih, akhirnya mulai main lagi ke komunitas-komunitas di sini gitu. Oh pas lo ke Jakarta? Iya, yang sama kayak inilah anak band misalnya fokus kerja pasti kan pengen sekali sebulan minimal ke studio gitu. Iya. Nah aku juga main ke open mic gitu. Akhirnya tergabunglah di stand up Indo Jaksel. Sini dong Jaksel. Jaksel, Tebet. Dulu di sini Pak, di dekat samping Inul Vista. Oh iya, tongkrongan gue banget itu. Iya, samping itu yang kopi yang pernah kau kasih tunjuk aku. Kopi Ae. Sadat Mas dan Kopi Ae. Mas Dan. Iya benar. Terus lo sampai bisa tergeraknya nih lo dari stand up ini istilahnya, ya itu kan gambling ya Sas ya. Ya lo dapat apa di stand up ya kan? Iya. Istilahnya lucu juga nggak terlalu lucu-lucu banget dan lo harus memperhitungkan apa ya, istilahnya materi lo yang lo bawain tuh. Iya. Ya kan? Nah, modal lo untuk lo gabung di sana, relasinya dari siapa tuh? Buat gabung di Jakarta. Jakarta. Ya? Relasinya nggak ada Pak. Jakarta nggak ada. Beneran terjun. Nemunya dari mana? Nemunya dari Twitter. Oh, oke. Anak stand up itu bagusnya itu terkoordinir seluruh anak ininya stand up Indonya gitu. Jadi kayak di Twitter ada. Jadi misalnya kayak kita nih main nanti misalnya ke Jogja aku gitu kan. Ntar anak-anak stand up Jogja itu jadi kayak temenin gitu. Nah, aku juga di awalnya sini kan. Lihat. Dulu stand up Jaksel dia hari Sabtu. Hari Sabtu dia ininya open mic-nya di Tebet sini. Dateng, awalnya nonton dulu. Nonton minggu depannya baru nih nyoba. Nah, setelah nyoba nggak langsung masuk. Karena mereka ngeliat juga nih orang cuma datang doang apa gimana. Ya aku masuk itu setelah udah beberapa kali lah gitu. Jadi awalnya emang ini datang langsung. Yang tergerak lo masuk Suca apa tuh? Yang bisa tergerak lo masuk Suca apa? Yang bisa bikin tergerak masuk Suca ya karena apa ya Pak? Komunitas ya berarti kan? Komunitas juga. Ya kan yang dorong ikut aja gitu ya kan? Ikut sama juga ini juga lah, kemauan juga. Maksudnya kayak pasti ada goals kan. Maksudnya pengen improve gitu. Iya. Itu yang bikin masuk Suca. Itu lo kan berarti selama Suca lo di karantina ya? Karantina Pak. Karantina. Berapa lama Sas? Sebulan. Oh kayak Alfi, Indonesia Idol kayak gitu ya? Betul. Nah, enak gak sih Sas? Gimana sih maksudnya? Apa? Circle dari Suca sendiri gimana tuh? Selama lo di karantina tuh? Lo otomatis kan gak kenal satu sama lain kan? Gak kenal. Sama-sama gak kenal ya? Sama yang sorry siapa? Maaf. Tanjung. Nah itu dia pecah sih. Pemain biola. Asli. Kan gitu kan. Maaf ya, maaf. Sama dia katanya dulu kenapa gini Tanjung nih? Resepsionis di Amaris Pak. Halo kamar berapa bookingnya gitu. Tanjung. Ntar masukin aja fotonya, bisa kan? Bisa ngedit nggak? Nah, ntar takutnya dulu asal upload doang kan biar ada kerjaan dikit dia. Gini, ini muka Tanjung. Nambah kerjaan. Ntar kau begadang anjing di sastra ngerepotin ngentot. Enggak, emang gue selalu nambahin infografis. Nice dream come true. Oh gitu ya, jadi maaf ya jadi body shaming nih. Tapi kalau di kita berdamai. Iya, maksudnya kalau di komunitas kayak gitu justru kekurangan malah jadi kelebihan ya. Iya, betul Pak. Jadi kan di stand up ya. Stand up. Dia bahas semua kekurangannya Tanjung kayak gitu. Ada misalnya kayak Marcel bahas kemiskinan gitu. Jadi justru bahasnya itu. Tapi emang relate di kehidupan mereka. Siapa? Ya kayak yang bahas kemiskinan. Relate lah. Oh iya. Materi si Marcel ada bilang pernah kayak dia saking miskinnya dulu dia makan Indomie itu bagi 6. Jadi kayak telurnya buat adeknya, mie-nya buat bapaknya. Dia itu keluarga. Iya, dia kedapatan buihnya doang. Anjing. Tahu kan buih Indomie tahu kan? Yang udara-udaranya yang dia kuat. Buihnya doang. Dan kita kan ngerasa kayak anjing, relate kan? Iya, tapi gue mau ketawa antara gimana gitu. Nggak. Ya, cuma lucu. Dapat. Lucu, makanya anak stand up itu makanya bahasnya itu Pak. Punchline-nya oke lah ya, punchline-nya itu bahas itu kemiskinan. Tai lah, kayak gitu-gitu. Cuman lucu banget sih Sas emang sih. Lucu dia Pak, gila. Terus lu selama di Suca tuh siapa mentor lu siapa? Gua Bang Awe. Oh Awe ya? Awe. Kasih. Itu lu diajarin sama dia gimana Sas?
Maksudnya gimana sih mentornya? Dia lebih kemana maksudnya? Segi mentoringnya lebih kemana? Semua pak, delivery, materi, penyampaian delivery kan penyampaian, terus apalagi ya, semua lah. Dia sebelum kita karantina, enaknya baiknya Bang Awe ini dia nyewa hotel di Aston Kuningan gitu pak. Duit sendiri, respect. Jadi kita modal ya berarti ya. Modal itu makanya banyak anak-anak yang mentor lain ini mungkin karena itu kita dijajanin mulu pak, dijajanin makanan yang mewah gitu. Iya. Udah, jadi sebelum Indosiar karantina kita udah karantina dulu di Aston. Wah itu dicecer dia itu, kayak kita disuruh stand up depan dia kan, terus dia diem aja gitu kan. Lu bayangin, galak gak sih? Stand up galak baik lah, galaknya untuk kebaikan kan. Iya. Pokoknya Bang Awe bagus lah kalau dia galak ya buat kebaikan kita. Itu kamar masing-masing Sas, apa numpuk aja? Nah kalau di Suca itu di kamarnya bareng. Oh bareng-bareng ya laki-laki itu. Laki-laki. Satu kamar tuh berapa ya? Satu kamar tuh ada yang 2, ada yang 4. Oke. Yang 4 tuh kayak asrama lah pak, bener asrama asli. Jadi aku di situ sempat naik berapa kilo gitu jadi gemuk karena makan teratur. Tapi kan lu waktu itu masih kerja kan? Bukan masalah itu pak, kerja kan kita kadang suka telat, skip makan siang. Nah dia ini makan pagi dibuatin, siang, malam ada nasi kotak segala macam. Enggak, yang gue tanya maksudnya manage timingnya gimana? Lu masih kerja? Bukan resign. Cuti nggak digaji. Oh, tapi lo masih under kontrak perusahaan itu? Masih. Makanya balik lagi. Akhirnya kerja lagi, lo butuh duit lagi ya kan? Iya lah, nggak menutup kemungkinan cuy. Gila. Jual yang penting. Iya dong. Oh gitu. Jadi lo ninggalin kerjaan tuh? Ninggalin kerjaan dan ngomong di depan kayak. Iya. Ngomong ke atasan gitu, Pak saya mau gini. Ya udah, kamu ini dulu aja sebulan, nanti kalau misalnya udah oke, kabarin aja. Balik lagi. Terus off air gimana Sas? Kenapa? Lo misalkan nih, ya off air lo sebelum lo ikut Suca sama setelah Suca, dari lo sebelum Suca gimana off airnya? Lumayan ngaruh lah. Maksudnya kayak lebih sering nggak sih? Maksudnya sering nggak sih? Sering. Sebelum lo ikut Suca? Oh sebelum ikut juga lumayan pak. Karena kita kan ada komunitas stand up Jaksel. Nah jadi stand up Jaksel ini kayak gimana ya dibilang ya? Ada manajernya juga. Lu? Bukan, ada namanya Oki. Oh di stand up Jakselnya. Jadi kayak misalnya ini daerah Jaksel nih, misalnya mau ngundang stand up, otomatis kan yang top of mind-nya nyarinya ke stand up Jaksel dulu. Iya. Stand up Jaksel nanti manajernya sebarin di grup nih. Atau dia japri gitu, atau misalnya butuh 2 orang nih untuk main di sini. Iya. Udah ke situ. Jadi sebenarnya ya bang. Siap Bang Jago. Anak rancing 2020. Parah pak, Acit Badar Speed itu. Beat Ember. Ngeblar. Beat Ember. Yo, di belakangnya ada stiker warning biasanya. Kaution. Yang biasa dijual di fotokopi. Iya benar. Iya. Bendera tuh le. Kaution. Lambangnya anak pang anjing. Stiker 2000-an. Iya. Nyalip gua bantai. Kautionnya gitu anjing. Pulang malu nggak pulang rindu. Nah itu. Fakta sih. Fakta banget tuh kaution warning tuh dulu. Stiker warning kuning. Goblok. Itu Sas kalau Jakarta Selatan tuh stand up Indonya yang istilahnya yang pop up-nya siapa Sas? Yang paling tingginya? Oh, namanya? Iya. Ada Bang Popon Kerok tau? Dia apa tuh? Maksudnya pernah ikut apa? Kalau di TV apa? Dia juara 1 Suci. Suci ya? Masih Suci ya? Dia seangkatan sama diginiin dong. Oki Rengga gitu-gitu. Biar masuk nih intisari orang tua. Pak lo Bubur merah masuk. Yo, ini mic-nya jelas ya? Jelas. Nggak, maksudnya suaraku kayak gini nggak perlu. Aman lah. Nggak perlu keras-keras kan? Nggak perlu. Nggak ada gunanya kalau bicara teriak-teriak kayak gitu. Betul. Di sini kebetulan kita kedatangan pawang ular di belakang. Imran. Coba kasih lihat tampak kau. Dia ini pengendara Matic, buka tanpa gigi.
Habis pak. Hah? Ada ceritanya. Oh iya, ada udah. ceritanya. Oke. Ntar kalau mau bahas mengenai ini bisa. Nanti kita omongin. Betul. Jadi Siap. dia ini penemu Apa penemu? bibit tebu. Wih, bibit tebu. Tahun 7 ya? Dia yang nemuin bibit Mak, tebu. tahun Masehi. Tahun 7. Gila. Itu ada masih dibikin ya? Masih dibikin. Tahun 7. Serem banget. Anggur merah ya, nice ya. Nice. Beli di mana yo? Kampung Melayu. Ada. Yang tadi aku bilang. Enggak, Kampung Melayu. Yang aku bilang terminal kan? Yoi, pinggiran jalan. Pinggiran jalan ya, nice ya. Nice. Pas banget ya. Tapi ini sekarang kerennya OT nih. Dia udah masuk ke bar-bar Oh, keren parah. juga kan. Dulu kan parah. dicap minuman kere lah, Asli, kere kan. Sekarang asli. belum. Tapi lu dulu nggak mau minum kan? Yang mana? Gua awal-awal gua Inti ngajak. nggak mau aku. Kan Amer kau. mau. Oh minum kau. Inti kayak jamu soalnya pak. Tapi enak pak. Iya itu dia maksudnya selera kan. Jagger lokal. Serius. Jagger lokal. Jagger lokal. Emang iya. Iya. Jagger aku pernah kan kayak rasa komiks kan. Kau kan obat lagi batu, obat batu. Lu kan lagi di SCBD, gua kasih sarang satu botol sama gua. Oh iya benar. Makanya nggak bangun kau. Nggak bangun. Aku itu oleng ini kasih mulu. Iya, Jagger anjing itu yang parah. sosok yang bikin dia tepot. Nggak bangun le gue. Nggak bangun Asli ya. Ro. tinggalin motor gua tinggalin. Motor ditinggal. HP dia untung aja masih ada ya. Aman. Oh nggak ada ganti kan, udah ganti yang ini. Iya dulu kan. Iya, kan ada kan. aman. Untung aja nggak jatuh gitu Iya. kayak kan nggak peduli gitu kan. itu Melisa kemarin tuh gimana? Marah. Asli. Pulang naik Grab. Asli. Oke. Melisa sempat DM aku nggak ya? Kayak Enggak, dia enggak DM. tapi Karena pernah, dia tahu. sebelumnya pernah DM Melisa ada sama Mario nggak gitu, karena mungkin tahu kita berteman. Terus Iya. marah Melisa? Enggak sih. Dia enggak pernah marah. Oh, pulang kok. Iya. Pulang dalam keadaan selamat aja kalau istri gua tuh. Kalian apa pacaran berapa lama sih? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Enggak pakai lama, gua hajar sinamot. Istilahnya kan gua enggak pakai sinamot juga kan. Enak anjing. Iya. Cuman tetep aja le, persiapan gua juga mati-matian. Sama aja, gila mau bunuh diri, Pak, mau Iya. kawin tuh. Kalau mau kawin niat ya. Iya. Beda sama kawin yang kayak cuman sorry, asal-asalan aja. Ini kan niat. Niat dia foto prewedding aja di Samarusa. Sama Mongolia. Ranca Upas kan? Iya. Ya kan ada rusanya Iya, kan. Nih gokil. Ranca Upas. Ranca Upas, bro. Dia. BDG. BDG. Iya. Dia kan kemarin tuh waktu ke BDG tuh bikin bio IG-nya gitu, JKT BDG. Ini. Lu kayak kalau anak dokter ini Selebgram kentang anjing. your future doctor. Ini. Terus ada emot suntik. Ada anjing, ada. Atau enggak kalau yang Kristen, Bro? Yosua 1 ayat 6 gitu-gitu. Iya kan? Oke, Iya kan? Padahal apa ayatnya lu ngerti nggak anjing? Nah, bener. Oke, Sas, balik lagi. Balik lagi. Itu suci itu berapa? Sebulan ya berarti ya? Lo karantina sebulan ya? Suca Suca sebulan. Sebulan ya? Sebulan itu lo berarti benar-benar full karantina dalam satu ruangan, lo brainstorming itu semuanya? Bukan satu ruangan, satu rumah. Oh, rumah ya itu ya? Jadi ada rumah kayak di daerah dan Mogot gitu. Di samping ini studio Indosiar, di sini mereka punya rumah gitu lahan. Oh, kayak rumah itu punya Indosiar? Iya, kayak rumah orang kaya gitu lah. Rumah syuting kayak Bidadari, tahu kan zaman dulu kan? Tahu banget. Rumah pilar. FTV. Oh, gila. FTV. Yang tingkat itu. Yang tingkat. Iya. Lo ya apalagi gua ingat banget tuh rumahnya mau di Juragan Kos. Ingat kan Iya, kan lo? tahu. Sama rumahnya film apa lah gitu. Pokoknya itu sama semua dipakai. Tahu ini nggak apa? Indomaret Kemang. Iya. Itu dulu bekas syuting Bidadari katanya, Pak. Indopoint Kemang. Yang di Masa? depan apa? New Chan ya? Depan. Iya. Lihat aja pilarnya, itu kan mewah banget itu. Tai ah. Googling ntar. Masa sih? Iya. Baru tahu gua. Iya. Karena kan itu emang deretan klaster orang kaya itu dulu. Yang Kemang itu kan. Iya sih tahun 90-an Iya. dan Lihat aja tuh masih ada pilar putihnya. Iya. Terus As, Nah, kalau gua mau nanya, lebih milih stand up atau lebih kerja? oke.
Nggak usah munafik, nggak apa-apa. Gak usah munafik. Hmm. Kalau untuk saat ini kerja Pak, Kerja ya, Kerja. karena lebih menutupi banget ya. menutupi banget juga. Karena gini juga kan, apalagi zaman kayak PSBB kemarin. Oh iya mati tuh orang Mati Pak, kasihan seniman. Fuck, iya. Apa yang fokus di seniman, kayak ada teman aku yang musisi yang dia Iya. udah reguler nih Pak. Iya. Tiap seminggu itu cuma libur 1 hari, main di kafe. Sekarang ya gimana, kafe juga pada tutup gitu. Asli. Makanya untungnya aku masih kerja juga kan, jadi aman gitu. Jadi stand up ini jadi kayak ini Pak, hobi. Iya. Jadi kayak misalnya stres di rilis lah gitu. Iya. Lepas stres kalau Iya. anak band ngeband, kalau ini Lu aku ngelawak. iya gitu. Makanya kemarin itu pas stand up nggak ada, aku ngelawaknya di IG kan. Makanya sering tiap hari bikin Lu konten. apa banget tuh? Apa? Sama tapi kocak. Yo, itu iya. lucu. Lu bikin apa challenge apa? Yang mana? TikTok challenge. TikTok challenge. Oh enggak, bukan TikTok challenge. Itu TikTok challenge emang. Titit. Apa tuh? TikTok teryoi. jadi TikTok yang jamet tuh aku kumpulin terus aku reaksi gitu. Titit dong. TikTok teryoi gitu. Banyak loh sampai sekarang ada. Kapan lagi Bang TikTok tititnya katanya. Jadi Indonesia mencari titit. Jadi Indonesia TikTok teryoi gitu. Kan banyak yang jamet-jamet kan? Iya. Jamet-jamet terus aku reaksi di gitu. Enggak sih. Aku stand up udah nggak ada, aku biarkan kependem Pak. Kalau Iya. hobi kita nggak ini, Iya. udah aku salurin di IG aja. Dulu kan sebelum PSBB aku jarang upload di IG kan, tahu Iya, sendiri kan. iya. Meletaknya pada PSBB aja kan. Anjing, jumpa temen juga enggak soalnya kan. Teman-teman kan juga kayak mau nongkrong juga enggak kan, karena mematuhi protokol kan. Iya. Wah, jumpa temen juga enggak nih. Ya udahlah bikin sendiri di kamar. Akhirnya teman-teman semua rata-rata bikin tuh pada di kamar. Gara-gara WFH tuh ya. WFH tuh. Asli pusing juga sih. Asli. Tapi ya itu dia sih. Jujur di dalam hati memang sukanya di entertain. Oh iya. Entertain. Iya, cuman kan ada realistis juga Pak. Kan salah juga gitu kan. Ada orang yang kayak fokus di entertain tapi mengandalkan itu doang. Kecuali ya kau udah settle lah sebelumnya, udah punya pegangan atau nama Iya. udah ini banget baru bisa. At least punya tabungan lah. At least. Oh, nampaknya like satu ini mau. Oh gitu, bilang. Oh, kalau kurang beli aja lagi lah ya. Betul. Nambah lagi aja. Gampang. Intisari masuk nih. Yo, nah, lihat aja tuh Wakabayashi minta mulu. Anjing pakai bisi Genzo. Topi Wakabayashi. Makasih Matsu. Wakashi Matsu. Asli. Terus Has, cewek ada gak sih sekarang? Cewek gimana? Deket sih. Dekat ya? Deket cewek. Cewek deket Pak. Anak mana? Dari mana? Sorry, jangan anak mana. Dari mana? Kenal sini. dari mana? Hah? Kenal dari dari mana? Waduh, masa dikasih tahu? Oh iya, oke. Iya, ya jelas lah dari Bumble. Tahu Bumble kan? Versi premium dari Tinder. Oh, bukan Tantan. Oh no bro, sorry bro. Kita jelek-jelek gini juga ini Tantan, aduh, bawa warteg aja. Gue pernah download Tantan, kayaknya gue pernah beli orek sama dia. Gue swipe left. Bangsat, anjing. Bangsat. Asli. Counter pulsa gitu Pak yang di Tantan. Kalau Tinder kan agak ini. Bumble, coba di Bumble. Idih, gue udah kawin anjing. Ini observasi doang Mel selalu. Gila lu. Habis itu download Bumble disiram sama Melisa sama air keras lu anjing. Oke. Lu Bumble, jadi setelah apa dari Suca ada banyak tawaran nggak sih kayak apa gitu? Lumayan sih Pak. Apa gitu? Salah satunya? Syuting kan, iklan Grab. Oh iya. Iya. Serius? Iklan Grab kan ada. Jadi iklan Grab iklan Grab sama main juga lah, main kan main di KPK gitu. Terus main di kafe-kafe gitu. Terus kemarin juga sebenarnya ada virtual tuh Telkom udah. Cuma Tapi gue lihat lo tuh apa yang materinya sama apa stand up di rumah ya Raditya Dika ya. lihat ya. Denger ya. Sas, tapi gue mau nanya deh, lu kenapa sih kalau misalkan nih Apa? ditonton orang
kosong gitu. Materi lu kenapa itu aja sih, Sas? Tapi gue soalnya gue sempat observasi materinya Oke. sastra nih ya. Jadi sebelum Oke. gue ketemu sama dia, gue sempat nonton dia lagi nih. Oke. Jadi Kayaknya itu aja anjing. yang pertama gini, Itu boring, Pak. Yang pertama nulis materi itu susah. Asli kayaknya. Asli, Pak. Kayaknya. Jadi kayak kau itu punya satu beat yang solid, yang lucu, itu bisa keliling seluruh Jabodetabek kali untuk open mic. Jadi nyoba ke Jaksel, nyoba ke Jakut. Karena kan kita harus kalau pada bikin materi baru, mending materi yang solid. Makanya itu pakai materi yang solid aja. Yang umum lah ya bisa dibilang ya. Yang umum sama yang aku udah yakin itu kena, maksudnya udah yakin PD itu pecah. Daripada materi baru kan, maksudnya ini di platform Bang Radit. Deng. Nah, itu kan. Itu mulu. Itu. Iya. Cuman gini, Pak, dan ternyata kan masih banyak juga yang baru tahu aku jokes itu kan. Iya. Kan komennya banyak kan, anjing, gua gara-gara Oh iya, itu kontra tuh, itu kontra. Ada yang kontra, ada yang terus ada yang silalalahi. Iya, pro kontra. Ada yang suka, ada yang ini. Ada yang itu aja lu, Bang. Ada yang itu aja gitu. Cuman ya namanya ini, Pak, susah bikin materi stand up tuh. Iya sih kayaknya gitu sih. Dan enaknya itu kemarin di Bang Radit tuh, itu aku yang dapat job dari Telkom itu tadinya dari situ, dari Bang Radit. Iklan tuh. Stand up, Oh, stand up. tapi virtual, Pak. Jadi nggak aku ambil karena aku di Zoom katanya. Oh. Jadi kayak gimana kalau stand up di Iya Zoom sih. gitu kan, kayak Vibes-nya nggak dapet ya? nggak dapet karena kayak aduh kayaknya nggak ada akhirnya teman gitu. Itu kemarin juga mantap juga tuh, trending 7 kan di YouTube kan, sama yang penonton 2 juta lebih udah sekarang. Iyalah, Radit. Bener, harusnya 1, Pak, cuman nggak bisa. Kenapa? Karena KKI pada saat itu lagi naik. KKI anjing, KKI si bangsat tiba-tiba trending 1 gitu. Aku nggak ada di sini, jadi. Anjing, aku bukan boneka bangsat. Aduh. Tapi kesian sih dia sih, kesian. Kesian dia. Kasiannya? Kesian banget. Ya itu kan videonya kan sempat kena copyright. Oh iya, kasiannya gitu gara-gara ada sepenggal lirik yang mirip sama lagunya Rini W. Heeh. Itu jadi sempat diturunin kalau diaktif sebentar. Iya. Di Tapi udah bisa diaktif, lagi. abisnya udah ini lagi. Sas lu umur berapa sih Sas, sekarang? 26. Anjir 26 lu. 26. Mak, boros sekali bah mukanya. Serius lu Muka, anjing. muka kayak berapa? Di atas gua lah, 34. Kontrol. Serius. Ini kan lo nanya gua. Iya, kau mikirnya kayak 34 Iya, ya? Anjing 34. emang kau ya. Serius, dari awal gua sekantor sama dia, gua juga ngiranya nih orang kalau nggak sepantaran lebih tua dari gua. Iya. Anjing emang tua banget karena kau misalnya Batak, Pak. Karena Batak. Nggak heran. Nggak heran, iya. Kan tegas ya kan. lau enak baon kan. Tapi ada Ambon. Batak juga. Iya, Tapi lu nggak punya rahang ya? Batak kan rahang. kurang kotak ya? Mak gitu. Gua tikam kau. Dikam kau. Iya. Aku mah enak ya apa? Mixingnya ternyata bagus. Mixing ya. Ya, Lagu kali. Iya, Iya, maksudnya kayak aku bener, jadi bener. kepikiran kayak, wih, Ambon Melisa apa? Ambon Cina. Ambon Cina. Nice Dream. Nice Lu Dream. Ambon Batak, Ambon Nice Batak. Dream. Makanya aku pikir, wah, Batak apa ntar Batak ya? atau Batak? Batak. Batak juga oke, cuman ternyata keren sih Batak ini, Batak mixing gitu. Gitu, Pak. Terus Sas, sekarang ada job stand up belum ada lagi ya? Berarti? Belum lah, Pak. Gara-gara kan apa namanya? PSBB. Tapi kan kafe kemarin new normal udah pada buka. Emang komunitas belum ada lagi kali ya? Komunitas sudah mulai buka beberapa, cuman kalau job belum. Job itu cuman ya itu ada yang virtual sama film, teman-teman film. Cuman sekarang kayaknya ntar mau turun lagi, Pak, gara-gara 14 kan udah mau ini lagi. Asli. Mau Itu nyusahin banget sih. asli mau PSBB kayak tahap awal lagi gitu. Tapi lu udah punya red card belum Sas? Red card ada sih, red card. Ada ya? Ada. Kalau misalkan mau manggil lu tuh hubunginnya ke siapa? Kalau lu sendiri? Bisa ke aku sendiri atau ke ini aja sekalian, apa namanya? Stand up Jaksel. Jaksel gitu kan, apa namanya? Kan gue tampil di Oh sini. iya. Ntar itu aja. Ada Oki namanya. Oh dia adminnya ya? Manager. Lebih tepatnya manajer. Gitu. Terus Sas? Kau udah 34 ya? Tai lah 32. 32 ya? 32.
sepantaran Gofar lah ya. Gofar 34. Jauh lagi. Jauh. Dia 37, Pak. Oh, 37 dia. 37 dia. Nah, aku pengen nanya juga nih sebagai ini kan Apa? junior di percintaan. Iya kan? Fuck kali, Mak. Lu junior di percintaan. Tapi emang kau kayak mana model? pertama kali ketemu si Melisa emang mau merit, emang betul. Karena kan Anda ini kan fuckboy cipulir kan. Fuckboy cipulir. Seram Jadi, kali kau. terkenal kan. Jadi Gondang dia kayaknya. Gondang dia. Maksudnya anak band juga kan. Maksudnya kayak apa namanya? Ya cewek banyak lah gitu. Kan banyak juga Pak. Kagak. Di skena kau kan banyak yang nikah di atas 30, kayak Bang Gopar juga 37 belum merit. Apa Aryan 42 ya? Ya kan? 45. Aryan tua lu. Iya, Tua, benar tua tahu dia. tahu gua. Dia tua, paling tua dia. Kan Bang Gopar bilang gitu kan. Pokoknya Tapi lu ngefans sama dia ya? Masih ngefans kalau Siapa? dia? Sama Gofar. Gopar. Awalnya dari radio. Oh. Jadi kefansnya gini. Jadi tipikal suara Gopar itu kan suara manly banget. Gadun. Nah, jadi ada Iya, halo. ada atasan kita di radio bilang cari referensi yang laki banget gitu. Jadi salah satunya Gofar itu yang aku suka karena dia kayak suaranya cowok gitu. Iya, manly banget. Bener. Akhirnya aku setelah belajar gitu bagus juga Pak jadinya. Bagusnya kayak, wih, Sastra ini suaranya ganteng. Orangnya enggak. Jadi tipikal orang radio tau kan, yang suaranya bagus tuh, tapi kalau ketemu jangan dah gitu. Jadi aku sempat pernah Pak, adalah namanya apa ya, penggemar gitu. Aku diajak ketemu nggak mau Pak, karena dulu belum Instagram belum hype, Iya, masih belum Twitter. naik banget sih emang. Twitter kan cuma tulisan nih. Iya. Aku Retweet, foto juga belum kan, update gitu. status. Gitu kayak Tag location juga harus pakai Foursquare. betul. Foursquare, iya. Kalau lo nggak punya, lo nggak bisa. Mau itu harus ada RT. Baru nyampe le ke dia. Baru nyampe. Harus ada RT ya gitu. Kalau sekarang bisa langsung tweet kan. Iya. Dulu ada RT dulu diketik anjing. Asli kita harus tulis manual tuh. Dukun tetangga. Diajak ketemu nggak mau aku. Karena takutnya mengecewakan dia. Nah, sampai akhirnya udah oke gitu. Mulai dari situ. Tapi emang dia bagus juga sih. Yoi. Nah, enaknya di sini di Ngomong TV kita dapat merchandise di sini. Ini band gua sih sebenarnya. Bandnya. Ini saya beli. Ini PO-nya 1 tahun. Fuck off kau. Nanti saya pesannya 1 tahun yang lalu, sampai baru sekarang. Itu beberapa kendala. Buat kalian harus buru-buru beli ini. Lagi aman ya produksi ya, lagi aman ya. Beli nih. Aman sih. Kalau sekarang nggak nyampe setahun kan? Enggak. Seminggu nyampe. Ini aku kebetulan karena ini limited banget sih. 1 tahun. Emang Tapi anjing. muat sama kau ya? Muat. Muat. Anjing, Iya. nggak ngerti si Emang- cepat apa sih? Ngentot. Karena emang waktu aja. Daggerfall. Maksud gua tuh mempending-pendingkan untuk kayak gini tuh Biar maksudnya ketemu kita langsung. ketemu. Sekali ketemu kan kita boom. Gitu Cuma lah. kan awalnya mau ketemu, kirain kau masih di Kemang kan? Oh iya. Taunya kan lagi persiapan pindahan Udah. segala macem. Ya udah lama banget. Udah lama ya udah akhirnya ketemu sekarang juga. Gitu. Terus Ses, orang tua masih lengkap ya? Masih ya? Mau ngomong alhamdulillah lagi. Bapakku sintua. Pulang pendeta. Yang sering ngasih surat CD itu. Surat sisi Sintua, iya. sama Papungu Palean. Papungu Palean kan. Anjing. Istilahnya selalu hadir lah. Tapi bapakku paling ganteng cuma di gereja, Pak. Oh iya. Karena kan pakai jas. Sehari-hari pakai kolor rendong sama sarung kan. Orang Batak gitu Pak di kampung. Iya, kan iya. karena aku paling salah orang Batak itu nunjukin stylenya salah satu di gereja. Mama Iya. kan pakai apa? Iya, Wih. iya. Kayak misalnya gereja aja. Itu BH apa sih Sas? Namanya Sas? Anjing. Kemben. Iya kemben. Kemben kan lipatannya. BH. Ada. BH yang tebel ya? Iya, benar. Iya. BH-nya Itu tebal. uyut gua dulu gitu. Kencang ya? Isi bola. Wih, kalau BH kencang bukan gitu. BH kencang, BH! Gitu, baru kencang. Kalau BH nggak kencang, BH! Gitu, baru kencang. Goblok. Mama Batak gitu, Pak. Iya. Misalnya,
Senin sampai Sabtu berantakan tuh. Dasteran, pakai kaos partai. Bilang weekend? Bilang weekend, ini set, tacapnya bisa 2 jam sendiri tuh kan. Set. Udah mau masuk mobil kan, PT aja, tinggal sanggul gitu-gitu kan. Kayak ada aja Dempul tinggal. bukan yang bopeng. Woi, iya, pokoknya paling Iya. ganteng gitu. Ya gue kurang lebih tahu lah Tahu lah. culture Batak lah, Sas. Iya. Mama Iya. Sitanggang kan? Citanggang, baru Citanggang. Boros Sitanggang. Uyut gue Tambunan, uyut laki. Uyut laki. Uyut laki Tambunan. Lu tahu nggak Tambunan sama Silalahi sama? Aduh, gue kalau Nah. silsilah Batak Sambungan. kurang gue serius. Gue kalau silsilah Batak tuh Raja Guguk, Mardongan, Iya. gitu-gitu. Jadi, Silalahi itu Tambunan, Silaen, Iya. ada ininya. Tapi kan kalau kau bawa marga bapak kan? Iya. Bapak apa? Soisa, Soisa. Baon Pak. Gue ujung ketemu ujung itu keras banget. Sih. Nice dream. Benar, Iya. benar. Ujung timur ketemu ujung timur lagi. Barat. Ya barat. Benar. Dan itu lumayan keras Le. Sebenarnya Tinggal tapi udah di Tebet apa? dari dulu, dari kecil. Gue dulu kecil di Ciledug, Sas. CLD. CLDG. Ciledug. CLDG gue Tangerang, Pak. Perbatasan antara Alam Sutra sama Cikoko. Iya. Tapi kalau orang Ciledug, lu anak mana sih? Jaksel gue. Masih ada irisan soalnya Kebayoran lama, Kebayoran. Gak mau ngomong Tangerang. Gak mau. Ya tapi gue mengakui karena ompu gue di sini. Ompu gue di sini. Ompu Nario. Nah, Rio. Oh, Di Lisan. kau anak ini, anak cucu pertama. Cucu pertama gue. Pertama. Iya. Ompu Nario. Oke. Terus Sas, Ah. balik lagi nih kita ke Suca. Itu pada lu waktu itu gugurnya di apa sih? Semifinal ya? Sorry apa? Enggak semifinal. Apa sih? Di minggu penyisian. Iya, Penyisian. minggu kedua. Bukan penyisian, udah masuk udah masuk finalis 40 besar. Kan kita 40 dari seluruh Indonesia. Aku masuk salah satunya di situ. Itu waktu itu barengan lo siapa aja? Tanjung, Ebel. Ebel ya yang teriak tuh. Iya. Cobra, Oki DM, Oki orang Palu. Sama yang Kiki Saputri. Cewek yang kemarin roasting Fadli John gitu. Oh gitu. Yang gede. Anjing niatnya buat berstand up kan. Iya, Kiki sama Kang Didi banyak. Itu waktu itu lo dapet relasi dari mana, Sas? Relasi apa? Suca. Apa yang mendorong lo buat ikut Suca? Ya itu karena maksudnya biar ini aja Pak, dorongannya karena stand up dan karena komunitas. Iya, maksud gua nggak apa yang bikin lo istilahnya mau ikut stand up comedy academy? Ya biar ini Pak, maksudnya kayak biar lebih dikenal. Dan karena kan cita-cita hampir setiap komika itu pengen bikin show. Oh gitu ya? Nah, iya kayak kalian lah. Show itu menurut kita tuh album. Oke, benar Showcase itu album kita gitu. Iya. Kalau kalian kan bikin album. Nah, kita show album kita. Tapi audio visual tuh. Audiovisual. Nah, puji Tuhan udah kesampaian tuh kemarin. Oh, di Bang Ebel Hyper Six yang kau nggak datang anjing padahal lo undang. di Bekasi. Di Bekasi. Itu puji Tuhannya pecah, Pak. Nah, sama Dela kan? iya Dela datang. Halo Dela. Teman kecil. Teman kecil kau ya. Dela teman Mario di Sepel. Sepel ya. Sepel bisa. Sike bisa. Sike tuh ban. Zaman primoan gitu. Zaman primoan. Rambut gua masih begini, Sas. Anjing. Kayak BCL. Iya, tahu aku. Digodok langsung gua sendiri begitu. Asli. Apa namanya pakai Clipper. Smoothing. Pakai clipper. Iya, Kau beli ini ya? Smoothing kan? Oh enggak, smoothing di salon. Cuman clippernya beli, bikinin potong diri. Oh, anjing. Gubrut begitu ya. Iya. Dulu kalau di Medan namanya babyliss. Apa tuh? Babyliss kayak rebonding gitu. Jadi cuman poninya doang. Kan zaman itu semua cowok, Pak. Itu rambut keriting nih. Tapi depan lurus. Polem. Tapi nggak cocok. Ininya keriting, ininya belakangnya keriting tapi lurus karena zaman-zaman emo ya kan. Ya nggak bisa dipotong tuh ininya. Itu dia kanan kiri. Awalnya dipotong, cuman kan setelah sebulan nunggu Pak. Kan
nambah setelah sebulan kan. Iya, potong aja lah. Ya, cuman kan anak sekolah zaman dulu kan nggak bisa tiap minggu ke Cukur kecuali udah settle udah ini. Nah, jadi ada kawan aku gitu, set ikut pakai kayak gitu polem. Kalau aku sebelumnya ini zaman punk. Ikut aku jadi aku rambutku itu kan keriting. Jadi kayak mangga isep, Pak. jadi gini kan, lurus tapi ada gininya. Karena keriting. Kuncup. Kalau Anjing banyak. Bahasanya tua banget, kuncup. Emang orang lubang buaya dia ini. Jadi, kan ngikutin pang kan. Celana kuncup kan. Set. Rambut apa spike? Spike. Kalau spike kan orang kena Gatsby doang udah lurus tuh. Atau dulu zamannya Breeze. Tahu Breeze kan? David Beckham kalau dulu. David Beckham. Yang kalau kita kena panas tuh kayak nangis gitu. Putih. Kenapa? Keringet sama santan. Betul. Kayak kuah kara anjing. Anjing gua karo. Iya bener. Itu Pak. Jadi ikut lah zaman-zaman itulah, zaman-zaman PWG juga ikut. Oh, lo sempet partidor Pak. Benar. Membawaku kembali di layar kaca. Osiku kan doci. Osi. Dulu kan gini kan rambut set PWG terus pakai apa namanya? Pakai topi yang ada giginya. Karena dulu kan topi ada gigi. Udah ganteng kali tuh padahal jijik kan kalau sekarang. Emang dia banget sih begitu. Wah, zaman ini sama ini juga dulu sempat jadi modern darling. Gue juga. Ya kan? Juga kan. Gadis gangster, Pak. Gadis gangster. Pakai apa? Aku dulu beli ini, Pak. Jadi ada baggy pants sih gue dari dulu gue. Aku enggak malah. Kayak ini. Jadi di Medan tuh ada namanya Pamela. Pamela itu kayak Senen. Oke. Jadi kan ada jas-jasan yang murah yang cuma 20.000 tapi warna-warni tau kan? Terus celana yang itu jadi pink, polkadot, Sabrina, garis-garis. Betul. Kita nyari di sana karena buat kayak gitu lucu-lucuan cuma ngeluarin goceng. Kadang ada goceng buat lucu-lucuan oke. Terus dari Modern Darling Cacu Rangers. Jadi rambutku keriting kan Pak, aku poniin. Kalau Kibil kan poninya gini kan, aku poninya keriting gitu. Cacu Ranger dulu, Cacu Ranger. Bergelombang ya di radio. Bergelombang Pak, kalau ini keren sutut ini Cacu terus ya? Cacu terus. Yo. Zaman itulah. Sama juga sempat jadi Fagetos Nizer. Serius Fagetos juga? Agak lah anjing. Cuman kan zaman itu Pak, tontonan kita keren kayak bukan kayak anak zaman musik mulu. Every day is music. Inbox, dahsyat, The Rings. Antv apa? Antv? The Rings Antv, Desta Ringo anjing. Desta Ringo. Itu host mahal anjing. Sama ini Planet Remaja. Itu gue SMP sih. Miss Love and Go. Andika. Iya. Nah, dia SMP, aku SMA udah mau lulus. Lihat kan tokunya gitu. Tua kali kau. Apa? Banyak lah pokoknya. Tontonan kalau pagi, kalau malam tuh agak-agak nice dikit tuh. Komedi tengah malam. La TV. Gua sampai minta pasangin TV di dalam kamar. Kau enak punya duit. Aku TV ku cuma satu di ruang tamu. Jadi aku tunggu bapakku tidur. Jam 12 tuh tidur kan ngendap-ngendap gitu. Set. Terus di mute dulu suaranya. Baru di pernah aku nggak matiin dulu suara gitu. Sastra tidur kok. Jadi pas dihidupin kan pakai remote tor gitu. Jadi harus dimatiin dulu Pak dari TV-nya gitu kan. Kalau enggak tuh orang tua gampang saya bedain nih kalau lu pura-pura tidur dipegangnya TV-nya pers. Ya. Iya pers. Ininya ini kayak gitu ya. Iya dong ya. Zaman TV tabung tuh. Gua ngerasa. Wah, pokoknya aku penggemar Yeyen lah dulu. Wah, Yeyen Lydia. Yeyen Lydia apa cutnya nih? Pikiran tuh Yeyen. Pak Santo nanti saya buka lo gitu. Ya, gila. Oke, Sas, balik lagi. Materi lo pada saat lo bawain off air dengan lo materi lo bawain On air? Ya, on air itu jelas beda dong. Beda banget. Beda. Itu gimana Sal? Maksudnya lo observasinya tuh gimana tuh? Observasinya Kalau dari off air deh, kalau off air kan paling pecah dong. Paling pecah. Ya kan? Karena kan gak ditonton publik di Indonesia. Pokoknya aku intinya persona aku kan aku namanya Sastra Silalahi kan. Iya. Nama Sastra Silalahi otomatis tuh. Sorry. Ralat. Sorry, break.
Gue baru ngeh tuh, lu si lalalahi itu dari si ya? Dari iklan sih anjing. Anjing gue baru ngeh, gue baru ingat semalam. Ya, Si lalalahi. Ya baru dia itu. Gue baru ngeh ya. Jadi itu zaman aku SD tuh ceng-cengan buat aku. Oke. Kayak Marga dulu kan suka ada gultom, wih gula tomat. Iya, bener. Naga, wah gitu-gitu keluarnya. Si Lala itu, si Lala, udah, wah anjing kan keresahan kan. Nah, aku bikin materi keresahan apa ya? Keresahan ya udah. Aku dulu sering dicengin kayak gitu. Ya udah aku bawain si Lala gitu dan dari iklan sih anjing. Oke, gue tahu gue. Baru ngeh kau kan. Semalam. Baru observasi gue. Gue nontonin dulu video lo nih semalam nih. Iya. Oh ternyata itu anjing, gue baru ngakak telat banget, telat banget gue ngakaknya. Makanya kayak Bang Radit itu ketawa ya karena mungkin dia ngalamin juga iklan itu kan. Itu tua banget. Kecuali mungkin milenial zaman sekarang nih mungkin nggak tahu itu jokes itu. Iya. Karena dia nggak tahu iklan itu. Kalau kau masih ya? Oh, masih lah. Masih dia. Belum dia 83 kan? Gue berapa sih, Le? Sekarang 98. Masih muda. Muka doang kayak udah 40. Muka 43. Batak sih, benar ya nggak heran lah. Pertumbuhan. Benar. Katap. Kebanyakan makan ular kan. Gila. Pariban gue emang pada tua-tua juga sih. Emang Iya. rata-rata muka-mukanya padahal lahirnya 96, 95, anjir. Iya. Kan naik turun gunung mau diapain ya? Wah. Tapi si Bolga keren banget, Sas. Emang kau pernah? Si Bolga dulu gua kesana. Dulu. Sekali doang seumur hidup. Yang gua belum pernah kesana ke Ambon di kampung gua. Aduh, kampung sendiri ya? Iya, si Bolga pernah. Iya. Si Bolga itu keren banget emang, anjing lautnya kayak laut lepas gitu, gokil sih. Tapi keluarga bapakmu masih ada di sini? Masih. Oh, Dia ya. Forgoti Bogor sama ada beberapa yang di luar kota. Itu Marah, abang adeknya Kendal. lah ya? Iya. Abang adeknya. Kampung di sana juga masih ada Masih. keluarga. Tapi emang kayak udah Umur berapa sih? jauh meninggalnya. Almarhum? Gue waktu itu umur 4 tahun, bokap meninggal Anjing, 93. cepet ya? Cepet pak, makanya. Tangan kanan jawer kuping kanan. Gitu. Tangan kanan jawer kuping kanan. Logat Paon. Tangan kanan jawer kuping kanan, kaki kiri diangkat. 5 menit kayak begitu, Serius, Le. Kayak begitu. Anak Jakarta. Gue ngerasain. Serius. Tapi memang gitu pak. Dulu zaman sekolah itu kita kan peralihan dari main-main doang, tiba-tiba disuruh sekolah seragaman, malas kan? Iya benar. Aku hari pertama masuk SD diseret. Oh diseret dari rumah ke kayak dari sini ke stasiun situ lah. Rumahku di sini stasiun diseret. Nangis aku. Udah gitu ditungguin. Kan dulu mama gitu kan, nungguin anaknya. Jadi anaknya di pinggir ini, di pinggir apa? Mantau anjing. Aku males sekolah dulu. Lu tapi berapa ini, Sas? 4. Saudara 4 ya? 4 orang. Lu anak kan? Anak kelima. Nah, biar ada tipis-tipis aja. Anak ke satu. Tapi Sas, lu udah naik nih kayaknya nih. enak aja. Enak ya? Enak aja. Lu tapi Sas, selama lo for good di Jakarta dan lo istilahnya tuh lo bisa dibilang merantau keras lah ya. Ya, merantau kan. Sampai tempat tinggal aja lo sendiri kan. Sekarang sendiri, dulu sempat sama keluarga. Di Bilangan Cawang. Cerita ini bermula saat hanya aku dan tante yang berada di rumah. Stensil anjing. Iya. Kalau zaman kau pasti stensil juga kan? Stensil. Aku aja zaman aku SMP stensil. Jadi kita keluarnya bukan nonton video. Karena dulu kan buffering. YouTube iya. bufferingnya kayak anjing kan? Oh parah. Jadi kita nonton video 5 menit atau 1 video doang bisa setengah jam. Kayak makanya larilah ke Lalan X. Iya. Kerang bulu. Iya. Rasain kan lo? Ngerasain. Kerang bulu. Iya, kerangBulu.com. Awalnya di stensil. Kayak bisa konak kayak gara-gara cerita ya. Konak cuy. Karena kita ngebayangin. Iya. Jadi misalnya nih, imagine kita udah jauh ke sana. benar. Misalnya Mbok Darmi pembantunya, Mbok Darmi kau sama aku beda. Message-nya dapet Bener. sih. Misalnya Mbok Darmi kau pakai daster warna biru, aku misalnya dia pakai daster warna apa gitu kan. Pasti Bayangin. yang dibayangin tuh yang cakep-cakep. Cakal-cakal. Iya. Asli itu zaman dulu tuh warnet tuh. Oke. Balik ke ini lo nih. Jadi lo kalau selama di Jakarta, istilahnya lo kan otomatis kan kerja nih, ngerantau. Kerja. Lo ngirim duit gak sih? Ke Ngirim, keluarga? Pak. Ngirim ya? Iya. Udah pasti tuh ya? Pasti.
Dari awal aku gaji pertama lah kayaknya. Lo kerja awal di Jakarta di mana? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara ya. Di Jakarta Utara. Oke, bidangnya apa? Bidangnya alat berat. Oke, kontraktor. Enggak, lebih ke alatnya. Pengadaan. Ya, kayak ekskavator gitu-gitu. Oke. Terus yang kedua yang sama kau lah. Oh ya. Ya, Oh, tapi baru. bidang entertain baru. Oh, Baru. gitu. Kan kita 2016, Pak. 17. Lo 2016. Aku dari 2016 kan kawan Iya. baru kan. Gua masuk 2017. Iya, betul. Nah, aku itu perusahaan kedua. Oh gitu. Iya. Berarti baru entertain. juga, lumayan. Baru kan 2014. 2015 awal lah mulai dapat duit ya. Karena aku sampai sini 2014 akhir. Kalau nggak salah komik ada yang cewek ya? Banyak lah. Oh iya. Banyak. Siapa Ciresti, Kiki Saputri. Dan lo kenal semua? Kenal. Ada flirting tai gak sih, Sas? Pastilah. Oh pasti. Coba ceritain. Tapi lebih ke ini sih, malah lebih ke kalau anak band namanya grupis kan. Bisa. Banyak kan ke situ. Iya, bisa. Soalnya kalau misalnya sesama pemain pelaku, dia udah tahu, aku kalau nyari cewek juga nggak mau dari komika gitu. Oh gitu. Jadi kan kayak dia udah tahu gitu. Jadi kita mau deketinnya atau nyekilnya ke penonton. Gitu. Nggak, kasih gue satu alasan. Apa yang bikin tuh cewek harus suka sama komika? Selain lucu. Ya Apa? lucu terus ya gini lah Pak. Kayaknya itu ada di setiap inilah, di setiap zaman lah. Maksudnya kan karena hype. Dulu zamannya band-bandan. Jadi semua cewek pengen banget jadi dekat sama si terus ke rap. Wah pengen banget ini sama kayak si stand up. Karena kan gue pernah baca gitu kayak cewek itu katanya suka itu kalau cowok punya passion gitu kayak ada sesuatu yang digemari. Standar banget. Jadi kan dia ngeliat ini cowok punya karisma kalau dia lagi stand up gitu. Sama kan biasanya anak stand up tuh banyak juga yang ganteng, Pak. Oh gitu. Iya, maksudnya kan enggak. Tapi gue ngeliat gak ada ganteng sih, serius. Iya. Serius. Gak ada ganteng gue liatnya. Ya kan kamu nggak main di sana. Oh mungkin di komunitasnya ya. Komunitas banyak. Tapi ya kan gue kan patokan gue di akademi yang ada di TV, Sas. Oh, iya kan kalau gue sih ngeliatnya emang gak ada. Cuman gak ada. emang banyak juga yang jelek yang mukanya kayak apa sikut lele juga. Banyak lah. Iya, kalau gue sih ngeliatnya emang kurang ada banyak yang ganteng. Iya, sama itu cewek kan suka yang humoris kan. Walaupun humoris jadiannya sama yang ganteng anjing. Tetap. Back to the rule. Fisik yang utama. Back to the rule. Itu jadi, pasti kayak dia basic. Dia nyari ketawanya dari yang humoris, nyari nyamannya yang naik Vespa Matic. nyari boboknya. Nyari bawahnya, bener. Naik Vespa Matic dia nggak mau naik legenda Supra. Astrea, Pak. Astrea. Tapi Astrea kan lagi naik lagi. Lumayan mahal sih harganya. Iya, pengen beli lagi lah jadi. Gokul dong. Yang ini yang standar tapi Astrea yang mana nih? Kan kalau udah zamannya Astrea yang legenda kan sebelumnya apa? Astrea ini. Nah, sebelumnya Astrea lagi ada lagi tuh Sas yang lampunya agak datar tuh. Oh iya benar. 70. Yang ini Bukan 70, Pak. Beda. Kalau 70 dia agak robot. Agak kayak Vario lampunya. Belakangnya agak cowok gitu. Beda nih 90-an lah. Iya. Tapi yang pecah motornya Rano Karno. Iya, itu keren anjing. Benar. Motornya Rano Karno. Oke, Sas, balik lagi. Iya. Istilahnya kan lo nih sebagai perantau ya, iya gak sih? Perantau garis keras lah, istilahnya lo emang bener-bener ya udah lo kerja, lo nafkahin diri lo sendiri gitu ya. Sendiri jauh dari mother father. Iya. Bagi waktu dari lo kerja sama lo stand up tuh gimana? Oh gampang sih. Kayak aku tiap pagi tuh ada saat teduhnya dulu. Malam kali kau. Rohani sekali. Saat teduh pagi ya? Saat teduh pagi jam 5 Oh malam. pagi. Itu sarapan. Ini serius anjing? Ya. Kerja sarapan mood nggak? Enggak. Iya, Harus dong. Biar kita ada energi gitu.
kerja. Ini serius satu dulu. Ya, Seriusan. sering bolong sih. Ya, setidaknya menjalannya pernah Pernahnya ya. ada lah, ada. Woi, aku dulu sampai dulu beli bukunya, Pak. Kan ada bukunya yang kayak LKS tipis. Iya. Ada, Pak. Jadi tiap tanggal ada, misalnya khusus bulan Juli. Nah, jadi dari tanggal 1. Pokoknya itu kita harus beli. Harus ada ayatnya. Ada ayatnya. Kita harus beli tuh pokoknya di toko-toko keagamaan. Benar. Namanya kayak Bukit Sion. Bukit Sion, Mansor, mana Sorgawi. Mana Sorgawi, Pak. Gua ngalamin tuh SMA, dulu. tapi nggak dibaca. Walaupun yang kebaca Renungan cuma malam. 2 tanggal doang. Iya. Tambahan. Oh iya. Pelean kan banyak. Nah, Wih, gua nggak terlalu hafal karena banget termasuk bahasa anjing. kalau aku bilang jemaah HKBP itu royal, Pak. Oh banget. Wih, banget. soal ke Spending money. spending money. Banget, Le. Apalagi yang di Jakarta sini. Wih, kaya-kaya kan. AKBP Tebet lo lihat dong. Wih, keren. Nah. HKBP terus sama Jatiwaringin juga bagus. Oh, gua belum pernah sana sih. Kalau aku tuh sastra HKBP Silalahi. Cuma seram kali kamu. Karena aku kalau misalnya main keluar kota kemana itu harus HKBP gerejanya. Ke Jogja cari HKBP. GPIB nggak masuk loh. Enggak masuk. Mungkin gua masuk ke GPIB, sorry nih ya, karena emang kalau gua ada culture Ambon ya, soalnya gua dulu sekolah minggu di GPIB Masuk. Gini, Pak. Iya. Cuma beda agak slow aja sih. Aku sebenarnya gini. Gereja itu yang penting masuk ke bait Tuhan ya. Nah, Iya, misalnya kita nggak adanya ini, aku aja sekolah Katolik, Pak. SMP. Cahaya. Bukan, Budi Murni. Woi, fix. Budi Murni 2. Fix. Medan. Beda. Jadi sekolah Katolik. Jadi aku dulu sempat hafal tuh salam Bunda Maria. Apa tuh? Yang gininya. Oke. Kan mereka ada salam Bunda Maria. Ini kita nggak sarai ya. Nggak salah, ini informasi doang. Iya. Maksudnya kayak aku tuh plural gitu kayak. Iya. Misalnya kayak kemarin itu ada teman-teman SMA, teman kuliah ngajak reuni atau ketemu lagi di CP misalnya. CP kan biar sekalian misalnya di mallnya itu ada gereja namanya Central Park ya. Central Park. Ya, udah gereja di situ atau di Kokas. Ya udah aku Itu gereja. di DKI kan? Iya, gereja di JPCC gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi bebas aja sebenarnya. Karismatik. Walaupun yang dari lahir ini ya Bentuknya HKBP. bentuknya HKBP, tardidinya HKBP. Tardidi. Naik CD di HKBP. LCD apa LCD? Aduh, nanti aja lah gue. Gue juga lupa. Iya. Gue gini-gini sini di HKBP, Le. CD. Serius gue HKBP gue. HKBP dia. HKBP. Baon. Sebelum merit kan. Iya. Ditebak kan? Ditebak. Sebelum merit. Iya. Kalau yang HKBP sebenarnya Melisa kau. Gua lah. Oh iya. Melisa mah ngikut karena GPIB. cowok ya. Numpang gereja. Manompang kalau kata Kenapa Pendeta tebak? gua. Oh, padahal lebih dekat Mampang dari kosmo yang lama. gereja keluarga gue kan di situ. Oh iya, paham. Ya sama kayak kami lah. Gitu, Pak. Saya kuliah jurusan apa sih? Akuntansi. Anjing jauh banget ya. Akuntansi, Pak. Berarti ya mau passion lu. Makanya aku tuh kuliah sebenarnya gara-gara saudara. Oke. Saudara kerja di bank. Ini yang mau bantah lah. Wih, lihat tuh, ini kita kerja di Itu bank. patokan kayaknya. Rapi, ganteng, set. Patokan, Le. Serius. Fix. Patokan. Iya kan? Memang patokan. Ternyata PNS. Kalau PNS inilah pas di jalan nih ternyata pas aku PKL lah di satu bank lah, nggak sesuatu nama. Bang, kau nyaman gak sih di teller gini? Enggak lah Sas gitu ya, karena gaji juga standar, terus ada apa misalnya kalau mereka ada nggak balance gitu mereka yang bayar, terus Oke. megang HP curi-curi ini Pak, curi-curi kan ini CCTV kan. Oh iya. Jadi emang nggak boleh. asli Emang Pak, nggak standby makanya kayak udah PKL itu aku nyadar kayak kayaknya nggak di sana lah aku. Jadi aku semenjak kuliah untungnya bodoh Pak. Jadi larinya ke komunitas. Jadi aku dari itu Itu nilai lebih maksud. nilai lebih, Masuknya nilai lebih lah. nilai lebih. Makanya gini Pak, aku tuh kuliah tuh untungnya dulu banyak bergaul, misalnya gabung sama komunitas A, komunitas B, komunitas Iya. Berbaur lah. Berbaur. Makanya kan aku sempat ke rap, terus sempat ke stand up. Makanya setelah itu kepake gitu. Jadi kepakainya kayak ini aku bukannya menyuruh satu orang, jadi aku termasuk salah satu dari kampus yang lumayan dapat kerja duluan. Karena itu public speaking. Oke. Jadi di depan HRD kita nggak canggung. Sama banyak ini Pak sertifikat.
Jadi aku ikut kontes ini, lomba ini dapat juara. Jadi ada ini ya kan, dan akhirnya kan ngeliat kan, oh ini orang berarti mudah bergaul dan mudah beradaptasi. Mudah juga pindah. Mudah juga pindah lah. Gitu. Gitu kan. Udah, habis itu malah teman aku yang kumlot itu setahun baru dapat kerja gitu. Karena ya dia kupu-kupu doang kan. Kuliah pulang gitu. Sementara aku itu ikut komunitas agomis sampai pernah IP ku tuh 2, gitu. Gara-gara Gak nyampe. Gara-gara keasikan itu ikut-ikut di dunia luar SNA gitu. Tapi terus akhirnya males lagi. Selama dari stand up nih, dari uang yang lo hasilkan gitu ya, kasarnya ya, udah dapat apa nih, Sas? Waduh, dapat kebahagiaan. Kayak susah nabung. Apa? Susah nabung ya? Ya, aku kan ini juga apa? Keluarga juga? Ada kuliah kan, aku juga. Banyak lah. Kalau yang didapat banyak. Cuman ya begitu. Masih banyak kan dari kantor juga. Ya setidaknya lo juga misalkan ngerantau ke Jakarta juga bukannya Enggak lah. tangan kosong. Enggak lah. Ya seenggaknya ya misalnya kayak aku kemarin ikut lomba detik tampil 5 menit doang tuh dapat 10 juta cash gitu-gitu. Jadi kayak aku tuh pulang kerja gitu, kayak pulang kerja lomba pulang bawa 10 juta gitu. itu kan termasuk suatu ini juga kan? Pride juga dan berkah dari Tuhan kan. Iya benar. Kayak maksudnya wih bisa nih lo gitu. Tapi ya namanya orang ngerantau, Sas, kita harus lebih kompetitif sama orang sih. Benar. Iya, kalau gitu-gitu aja mah jadi tai. Iya. Sama kan aku juga ini. Jadi si stand up ini aku jadiin passion. Oh iya, nggak terlalu income gairah gitu. Kecuali emang lo istilahnya bisa full income dari situ kan. Benar. Dan aku belum mau full lah. Ada saatnya. Pengen sih full nanti. Gitu. Jadi kayak inilah aku bilang kayak misalnya pun aku nanti misal sampai tua nanti aku bakal tetap stand up pengennya. Gitu. Jadi kayak maksudnya ya banyak juga kan senior aku di stand up atau teman aku stand up yang umurnya 43. Radit tuh berapa sih Radit? Bang Radit tuh kayaknya 35 something lah gitu. Oh masih muda. Masih muda dia. Terlalu tua tuh. Ernest? Kalau Ernest kayak 38 masih muda. Masih di tua ya? 40 ke atas kayak kamu 40. Itu gue zaman ngikutin stand up, Sas, dari zamannya gue beli tiket. Gue inget banget itu tahun 2010. Beli di mana? Rolling Stone. Nonton. 2010. Siapa? Kang Soleh Solihun, ada juga siapa? Yang orang Manado. Siapa? Anjing. Manado Siapa? Manado yang botak. Bukan. Oh, Us Bandung. Itu angkatan tua ya. Mongol. Botak juga sih. Mondek bilangnya. Iya. Mondek langsung. Zamannya dia tuh. Iya. Pecah banget sih. Nonton sendiri ya, Mam? Enggak, sama teman-teman band gua. Oh, oke. Udah ini ya. Gua udah lumayan cukup explore sih kalau untuk di dunia stand up, tapi gua sebagai penikmat aja. Nah, cukup iya. cukup nonton itu kan hype banget di Kemang ada dulu komedi cafe tim Cikini itu Boris tuh lagi hype-nya Coffee dulu Taman Ismail Marzuki itu di teaternya, Sas. Oh iya itu gede banget. Iya itu kan parah. tempat pertunjukan yang ketawanya anjing itu gaung banget, pecah sih itu lu. Wih, gokil sih, gaung asli. Parah. Ngikutin ya dari situ. Ngikutin gua, Pak, tapi zamannya dia. Selebih dari itu kayak enggak. Nah, aku pengen nanya juga nih sama kau. Kau kan band itu dari kuliah. Sebelum kuliah malah SMA. Nah, itu dia. Terus sekarang kerja. Kenapa nggak diseriusin? Gue ngeband serius, Sas. Oke. Tapi emang karena relasinya aja. Ya gue nongkrong sama yang tua-tua, gue nongkrong. Oke. Cuman emang ya ternyata passion gue tuh bukan passion gue di band, tapi passionate gue tuh gue harus menyelesaikan sesuatu di kehidupan gue. Gue nggak bisa menghasilkan uang dari band, tapi nggak banyak. Ya tai lah misalnya kan itu maksudnya itu dia jangan
lo harus passionate sama apa yang lo kau lakukan gitu kan. Misalnya lagi kerja ya passionate sih. Iya, gue fokus kok ke situ. Gue kerja. Berarti kerja juga band juga fokus. Fokus banget. Tapi ngelihat pengen tahu ya dari segi band. Aku pernah dengar dari kawanku si Fish itu tadinya dia genre-nya kayak seringai gitu kan. Itu fuck nih. Iya kan. Terus mereka beralih ke agak distorsi ya? Agak pop. Distorsi dulu ya namanya. Aku nggak tahu. Enggak, maksudnya bandnya keras. Bener gak sih? Jadi dulu katanya sering main Kemang, terus tiba-tiba jadi lebih ke yang Fish yang sekarang. Maksudnya kayak lebih pop ya? Ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan. Akhirnya kan mereka punya nama tuh, lebih punya lama duluan. Karena mungkin mereka bener juga jalannya Pak. Karena gini, mereka sadar pasar. Oke. Contoh nih, ya aku bukan menyerahkan. Misalnya kayak Daggerfall band kau, itu kan niche dia kan, penggemarnya niche kan. Maksudnya hanya nggak semua bisa segmented. Kayak Burger Kill, Seringai, Daggerfall, suaranya kayak liriknya nggak ngerti gitu kan. Nah, mungkin mereka nyadar kayak, waduh, kayak inilah yang owner bilang kayak dia bikin lagu biarlah, dia sendiri bilang itu lagu kampung biar dia bisa masuk TV. Karena dia ini idealisnya kayak anjing gua idealis mulu di sini doang stuck doang nih. Akhirnya bikin kayak gitu. Nah, kalian gimana tuh ngeliat? Maksudnya kan udah lama juga kan? Marketnya iya. Nah, gimana kalian nggak pengen gitu misalnya lebih strateginya gitu? Kalau gue sendiri sih dari band gue ya, karena emang gue berangkatnya dari idealis, gue pegang teguh dari idealis gue. Oke. Kalau gue, ya nggak tahu mungkin teman-teman band gue ya, karena emang lagi nih, tadi lagi le. Karena emang band gue juga mungkin istilahnya tuh band yang istilahnya, ya udah tuh, gue tuh weekend doang sas. Balik lagi sama kayak aku juga. Weekday gawe gue. Weekday gawe kan. Iya. Enaknya aku stand up Pak. Gawe kita nggak bawa pesawat. Stand up kan malam. Makanya aku sebelum pandemi ini pulang kerja. Tapi kan makan waktu job. kan. Makan waktunya apa sih? Ya, kita cuma bawa diri Pak. Lu begadang lagi stand up, lagi nongkrong, otomatis kan ganggu office 9 to 5 lo buat kerja. Itu balik lagi ke dirinya sendiri sebenarnya. Karena di stand up itu nggak ngewajibin misalnya kau kelar job atau apa harus nongkrong, nggak mesti. Oh gitu. Iya. Kalau gua harus pulang aja. Nah, anak band gitu ya? Iya, enggak. Dari guenya. Oh, dari kaunya. Iya, dari guanya tuh gue emang gue harus nongkrong nih. Gila, abang-abangan gue loh. Oke, nah. Ya kali. Kita juga nongkrong misalnya weekend. Cuman ada juga aku di masa kayak nongkrongnya sampai jam 2, jam 3. Akhirnya di kantor agak-agak mata-mata agak-agak inilah, sepet lah. Sengal, sepet gitu ya. Cuman seiring berjalannya waktu, ya udah kita dewasa sendiri kayak, bang udah jam 12 nih, besok masih gawe lagi duluan ya. Dan abang-abang itu ngerti. Oh, oke. Gitu. Kayak Panji gitu ya. Iya. Oh, ya Bang Panji malah jarang ini kan, jarang nongkrong karena dia fokus show dan entertain lain. Berkeluarga juga sih. Berkeluarga juga gitu. Pokoknya intinya itulah stand up kan. Ini gara-gara pandemi juga nih. Awalnya kan aku bikin show tour itu kan Hyper Six. Itu anak-anak lo ya? Anak-anak teman-teman. Iya. Di Hyper Six itu aku, Ebel, Beno, Raymond, Bandi. Oh itu di luar Suca berarti ya? Ebel Sauca, sama-sama Suca. Bandi sama lu? Bandi sama aku. Gitu. Ada kan posternya tuh. Posternya ini yang telanjang gitu ngikutin Blink. Oh bukannya Black Teeth? Black Teeth benar. Black Teeth kan? Sebenarnya lebih Black Teeth. Ada yang bilang Blink, sebenarnya lebih Black Teeth. Aku itu tadinya orang teman-teman bikin ini pengennya posternya ngambil dari foto kau ditempelin basi. Fokuslah Basi banget ya. seriusin lah gitu maksudnya. Jadi fotonya udah kita konsepnya kayak gini, yang lain setuju udah. Di foto studio untungnya ada papan tuh. Set, udah kita ada yang pakai kolor doang jadi kelihatannya telanjang. Explore ya. Tadinya mau tour kita. Udah nanya venue juga di Lampung kan, ada temen gara-gara pandemi semua lah kayaknya banyak banget mimpi orang-orang komika yang terhambat ya. Semuanya banyak lah yang gara-gara covid gitu kan. Hyper Six. Hyper Six itu dualisme makna. Dari tiga lah malah. Apa tuh? Dari hypersex sama hyperaktif. Jadi kita enam itu ciri khasnya sama. Jadi kalau stand up tuh nggak monolog diem doang. Jadi harus ada act on-nya. Gitu. Jadi kalau udah ngomong gitu kayak harus ada gini-gini. Body language nih gitu. Sama hyper six gitu kan karena kita berenam, 6 orang hyper. Idih. Gitu. Kali kau.
Mantap. Lo udah mulai sampein ke teman-teman ngomul nih. Ke teman-teman ngomong, jangan lupa saat teduh. Kok anjing? Gila. Iya lah bro, harus kasih tahu. Betul. Yang Kristen, oke, yang Kristen dan lo menyikapi agama lo dengan baik, udah lo saat teduh tuh kata sastra. Saat teduh. Dan le. Hormati orang tuamu. Umurmu. Supaya lanjut umurmu. Hidung. Nah, itu dia. Sama jaga kebersihan. Dan yang pasti jaga kesehatan sih. Gitu. Sama tetap support terus Ngomul TV. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Subscribe itu gratis loh. Dia ngomong ya. Kalau gue sih di sini nggak pakai gitu. Gue nggak pernah nyuruh teman gue subscribe. Bagus. Bodoh amat. Bagus. Aku juga gitu sih Pak, karena aku banyak ya yang misalnya DM, ini dong, subscribe dong. Maksudnya kalau aku suka, aku subscribe. Nggak perlu kau kasih tahu. Based on karya kan. Nah, ada juga yang fallback. Aku bukan yang sosok Saksindo atau gimana. Kan ada tiba-tiba nggak kenal minta fallback. Maksudnya aku kan follow yang aku kenal, atau yang aku suka karyanya, atau pernah jumpa minimal at least. Ini tiba-tiba entah dari mana, bang fallback ya siapa tahu. Aku aja follow Raisa nggak ada, aku bilang fallback. Tapi lo followers segitu organik gak? Apa? Oh, followers organik gara-gara ya? itu Pak. Organik nggak? Organik lah. Organik ya. Gara-gara no buying ya? No buying. Nggak beli ya? No buying. Kalau buying aku mending 200 ke anjing, 20 ke sekalian. Iya sih. Lo mau Bisa set up. Oh iya belum bisa swipe up. Belum bisa swipe kan, harus 10.000 dulu kan buat swipe up. Makanya ini lagi mandek lagi nih Pak. Iya. Oke nanti. Oke, pokoknya gitu aja. Ini ngobrolan dari sastra si la hi. Main-main lah Kak. Main ke Main ke channelnya dia. Lo ada channel kan? ada Sastra Silalahi. Kalau Instagram @sastra Silalahi. Tapi mending kalau saran gue nggak usah ke channelnya, karena channelnya dia tuh nonsen anjing, nggak penting banget. Emang kau nonton? Nonton. Yang mana kau tonton? Yang react. Habis itu? React. Lu sosok podcastan fucked up tuh. Podcast. Itu apaan sih? Nggak jelas. Terus yang motoran bawahnya. Iya. Nggak jelas. Podcast kau anjing. Apa? Ada podcast dia, 1 jam bahas protokol COVID. Ada kan anjing yang jaga kebersihan. Respect sama temanmu siapa? Respect. Cuman dalam hatiku anjing udah. Government education banget gila. Government education nggak ada kan anjing. Aku nonton. Wah, yang sama si Obon, Sobron namanya. Obon. Bang Obon sama siapa lagi? Itu kalau mau tahu tuh di drummer metal terkenal loh. Apa? Nama bandnya Panic Disorder. Tuh lu searching aja. Respect Bang Toku, dia Toku, band Toku. Band Toku. Iya. Bonski. Bang Bon. Yaudah, pokoknya itu aja yang gue obrolin sama Sastra nih. Pokoknya kalau yang buat apa fans-fansnya Sastra ya. Apa sih lu? Kasih nama fans apa sih? Sastranizer. Anjing. Enggak ada anjing. Enggak ada gitu-gituan anjing. Ya udah pokoknya gitu aja. Karya sastra ini najis. Sastra Batak. Masam kali. Karena kan literal banget. Literal. Oke, udah pokoknya gitu aja. Lanjut aja nanti. Pokoknya ambil baiknya dan jauhi buruknya dari dia. Nah, benar. Walaupun kebanyakan buruknya. Dah. Thank you. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang nggak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe karena nggak penting. Thank you. Udah berapa Rio? Jam ya? Kayaknya Muka gue jelek gak?